Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Selamat memulai aktivitas kita untuk hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita hari ini didasarkan pada 2 Timotius 4 ayat 5. 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dalam hidup ini kita mungkin punya seorang sahabat, orang yang peduli, perhatian sama kita. Atau sebaliknya, kita yang perhatian dan peduli kepadanya. Sebagaimana hubungan Paulus dan Timotius dalam surat ini. Walaupun seorang guru, tapi Paulus berhadir, bahkan menganggap diri sebagai seorang sahabat bagi Timotius dengan mengingatkan dia agar menunaikan panggilan pelayanannya. Dan melalui nats kita, Timotius diingatkan agar dia menguasai diri dalam segala hal, sabar menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian sapaan dan nasihat Paulus kepada Timotius. Dalam nats ini kita disadarkan, diingatkan sebagaimana pesan Paulus kepada Timotius bahwa kita harus menguasai diri dalam segala hal, sabar menderita, dan melakukan tugas pemberita Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita melihat ke atas nats ini, kita diingatkan agar memberitakan firman Tuhan siap atau tidak siap, baik atau tidak baik waktunya, dan harus menyatakan yang salah, menegur, dan menasihati, karena akan datang waktu orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Dan di zaman ini itu sering terjadi, karena orang tidak lagi menginginkan pengajaran yang sehat, tetapi dia hanya menginginkan pendeta-pendeta yang menurut dia sesuai seleranya, ajarannya cocok sama dia, tidak peduli itu benar atau salah. Tetapi melalui sini kita diingatkan bahwa semua yang terjadi dulu yang dialami Timotius terjadi juga zaman sekarang. Maka peringatan Paulus kepada Timotius ini agar menguasai diri, sabar menderita, dan lakukan pekerjaan pemberita Injil dan tunaikan tugas pelayanan adalah pesan yang sangat relevan bahkan untuk saat ini. Karena kita diingatkan pada situasi yang hampir sama, bahwa orang-orang hanya mengumpulkan guru menurut keinginan hatinya dan memilih guru menurut mana yang cocok bagi dia. Mereka memalingkan telinga dari kebenaran dan menimbulkan kekacauan dengan membukanya bagi dongeng, sebagaimana seperti yang sekarang ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, di atas semua pemberitaan yang tidak berdasarkan Kristus sebagai juru selamat adalah Injil yang kosong, yang salah, yang bahkan mungkin mencoba menyesatkan kita. Tetapi kita harus bisa menguasai diri dalam segala hal, memilah mana pengajaran yang sehat. Bahkan jika itu mengakibatkan penderitaan kepada kita, kita harus sabar. Bahkan kita harus menjadi pemberita Injil walaupun dalam keadaan kita menderita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, nasihat Paulus kepada Timotius ini mengingatkan kita bahwa di dalam hidup ini, ketika banyak pentantangan, banyak masalah, persoalan bahkan yang mengganggu iman kita, kita harus tetap fokus menunaikan tugas pelayanan kita sebagaimana adanya kita. Baik itu misalnya lewat pekerjaan dan tindakan kita. Karena pemberitaan Injil boleh saja terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang tidak hanya lewat khotbah, tetapi lewat tindak tanduk hidup kita,
perangai kita setiap hari boleh menjadi pemberitaan Injil, karena hidup kita yang boleh menjadi teladan secara otomatis akan memberitakan tentang Tuhan lewat perbuatan yang kita lakukan, karena orang akan mengenal dan mengingat perbuatan kita, dan dia akan mengingat Tuhan melalui perbuatan baik yang kita perbuat. Oleh karena itu, di zaman yang semakin canggih dan semakin kacau ini, di mana orang boleh memilih guru dan keinginannya dan menentukan siapa yang harus mengajari dia, tetapi kita harus menguasai diri, sabar menderita, dan menunaikan tugas pelayanan kita. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, biarlah firman ini meneguhkan kita, menguatkan kita, agar kita kuat dan mampu menguasai diri dan sabar menderita dan melakukan pekerjaan pemberitaan Injil lewat hidup kita, tidak harus lewat khotbah. Karena ugu godo jamita parange sia jamita hata, karena khotbah lewat tindakan, lewat hidup itu lebih besar dampaknya daripada khotbah lewat kata-kata. Oleh karena itu, selamat belajar menguasai diri, selamat belajar bersabar dalam menderita, dan selamat menunaikan pekerjaan pemberitaan Injil dan menunaikan tugas pelayanan yang ada Tuhan berikan kepada kita, baik itu lewat pelayanan di gereja maupun pelayanan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.